Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Patri dan Butiara selaku dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial lanjut. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai makalah tentang aplikasi transformasi Laplace pada persamaan konsentrasi oksigen terlarut. Boleh di next. Makalah ini disusun oleh eh, saya sendiri dan tiga rekan saya, yaitu ada Arnesa Briliana Zeta, ada Halimatu Sadia, ada Siti Aminatu Sadia, dan ada Yolanda Agisti. Boleh di next. Selanjutnya ada kata pengantar. Boleh di next. Lalu ada daftar isi yang berisi pembahasan pada makalah kali ini. Boleh di next. Boleh di next. Oke, untuk selanjutnya, untuk bab satu akan diisi oleh teman saya, Yolanda. Baik, terima kasih Arnesa. Saya akan memulai dengan latar belakang. Di sini oksigen terlarut atau dissolved oksigen merupakan indikator yang sangat penting untuk menilai kualitas air. Ini berperan besar dalam kehidupan bioalketik. Nah, di sini ketika konsentrasi oksigen terlalu menurun, biasanya karena beban organik yang tinggi yang ditunjukkan oleh Neal Biochemical Oxygen Demand. Nah, maka keseimbangan ekosistem perairan juga bisa terganggu. Nah, untuk memahami dan memprediksi perubahan kadar dissolved oksigen di sungai atau badan air, kita menggunakan pendekatan pemodelan matematika. Nah, model ini sebagai model yang mencakup berbagai fungsi seperti difusi, konveksi, reasasi, atau pertukaran oksigen dengan udara, serta dioksigenasi karena pemakaian oksigen untuk penguraian bahan organik. Namun, model matematis ini biasanya terbentuk persamaan diferensial parsial yang cukup kompleks, terutama jika kondisi air tidak stasioner atau ada reaksi nonlinearnya. Nah, di sini transportasi Laplace menjadi alat bantu yang sangat berguna. Dengan transformasi ini, persamaan dalam domain waktu bisa diubah ke domain frekuensi kompleks, sehingga perhitungannya menjadi lebih sederhana dan juga bisa diselesaikan secara analitik atau aljabar. Nah, akhirnya metode ini membantu kita memperoleh solusi yang lebih akurat, yang tentu penting untuk validasi model dan perancangan manajemen kualitas air. Lalu di sini boleh di-scroll. Oke, lalu di sini ada rumusan masalahnya. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam makalah ini kita mencakup ada tiga. Yang pertama, bagaimana model matematika dasar dari persamaan konsentrasi oksigen terlarut eh, dapat diformulasikan, khususnya yang melibatkan efek difusi atau konveksi. Lalu yang kedua, bagaimana transformasi Laplace dapat diterapkan untuk menyederhanakan dan mencari solusi analitik dari persamaan tersebut. Lalu yang terakhir, yang ketiga, bagaimana solusi analitik yang diperoleh dapat digunakan untuk memprediksi dan menganalisis fosil konsentrasi di sepanjang badan air. Oke, boleh ya di next. Baik, selanjutnya ada pembahasan. Nah, di sini ada landasan teori, persamaan konsentrasi oksigen terlarut atau model difusi konveksi. Nah, persamaan umum yang menggambarkan perubahan konsentrasi dissolved oksigen atau bisa dilambangkan dengan C sebagai fungsi waktu yaitu T dan ruang adalah X adalah persamaan diferensial parsial ada adveksi, difusi, dan reaktif. Nah, di sini ada turunan C terhadap T, di mana D dikali turunan kedua dari C terhadap turunan kedua dari X, kemudian dikurang dari perkalian U dikali turunan C dibagi terhadap turunan X, kemudian dikurang lagi terhadap R redox dan ditambah R. Nah, dengan C ini merupakan konsentrasi dari dissolved oksigen, kemudian ada T yang dilambangkan waktu atau kita bisa sebut hari atau detik, kemudian ada X yaitu jarak dengan satuan M, ada D juga adalah koefisien difusi longitudinal dengan satuan M kuadrat per detik, kemudian ada U kecepatan aliran rata-rata M per S, lalu ada redoxnya itu lajuan pengurangan
dioksigenasi, yaitu seringkali KDA atau order pertama terhadap BOD dan L. Selanjutnya ada R, laju penambahan dissolved oxygen reaeration. Kemudian ada KD lagi, koefisien dioksigenari hari -1. Kemudian KR dengan koefisien reaction hari -1. Kemudian ada CS yaitu konsentrasi dissolved oksigen saturasi dengan satuan mg per L. Kemudian ada definisi dari transformasi lafaznya. Kita mengambil transformasi lafaz dari fungsi ft yang didefinisikan yaitu Laplace ft sama dengan fs sama dengan integral dari 0 sampai t hingga dikali pangkat min st kemudian dikali ft per dt, di mana s-nya adalah variabel kompleks. Kemudian ada sifat-sifat kunci transformasi lafaz. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial, sifat transformasi turunan sangatlah penting. Yang pertama yaitu transformasi turunan pertama, di mana lafaz turunan dari F terhadap T yang kemudian S dikali Fs dikurang F0-nya. Kemudian transformasi keturunan kedua, yaitu bisa dilihat seperti itu. Nah, sifat ini tuh mengubah operasi diferensiasi dalam domain T menjadi operasi aljabar dalam domain S. Nah, selanjutnya ada pemecahan masalah. Yang pertama ada model persamaan yang diselesaikan. Nah, untuk ilustrasi, kita fokus pada persamaan konsentrasi dissolved oksigen yang telah dimajukan laju reaksi dalam kondisi non-stasioner. Nah, bisa dilihat seperti itu menggunakan rumus yang di atas. Kita masukkan X, T-nya, kemudian kita asumsikan R redoksnya itu telah dimasukkan dalam parameter efektif KR dengan KD dan C-nya dianggap konsentrasi defisit untuk menyederhanakan atau BOD adalah konstansa yang diketahui untuk kesederhanaan. Kita anggap KD ini merangkum semua hilangnya dissolved oksigen selain reaeration. Nah, kemudian ada penerapan transformasi lafaznya, yaitu menerapkan transformasi lafaz terhadap variabel waktu, yaitu yang kita lambangkan dengan T, pada kedua sisi persamaan, dengan memisalkan Laplace C dari XT sama dengan C bar X, S. Bisa dilihat seperti tadi, kita menggunakan rumus yang telah ditulis di atas, kemudian menggunakan sifat transformasi turunan dan linearitas serta kondisi awal C bar dari X, 0 dengan C0 X, yaitu seperti kita tuliskan di atas. Kemudian persamaan ini ditata ulang menjadi persamaan diferensial biasa, yaitu PDB, dengan order kedua dan domain S-nya. Bisa dilihat seperti itu. Kemudian dari itu, penyelesaian PDB dan inverse lapasnya. PDB atau linear order kedua di atas diselesaikan untuk C bar dari X, S menggunakan metode persamaan karakteristik atau fungsi Green dengan mempertimbangkan kondisi batas di hulu yang X-nya sama dengan 0 dan di hilir dengan X menuju infinite. Solusi umum memiliki bentuk yaitu seperti di atas, yaitu C bar di mana X, S-nya sama dengan CH dari X, S, solusi partikularnya. Nah, terakhir adalah menerapkan inverse terhadap transformasi lapasnya, di mana lapasnya itu C bar dari X, S untuk mendapatkan solusi akhir, yaitu C dari X, T. Dalam domain waktu dan ruang, metode integral konvolusi sering diperlukan jika solusi C bar dari X, S-nya melibatkan perkalian fungsi yang kompleks. Baik, selanjutnya ada interpretasi hasil. Solusi analitik dari C, X, T yang diperoleh melalui transformasi Laplace memberikan profil konsentrasi dissolved oksigen yang dinamis. Interpretasi kunci meliputi yang pertama ada profil stasioner jangka panjang. Ini untuk T-nya menuju T hingga. Analisis solusi ketika T-nya sangat besar akan menghasilkan profil dissolved oksigen stasioner yang seringkali menyerupai bentuk lengkung oksigen seg, klasik atau Streeter Phelps.
Di sini yang pertama ada konsentrasi dissolved oksigen akan mencapai titik minimum atau kritis pada jarak tertentu di hilir setelah masuknya polusi. Lalu yang kedua ada transformasi Laplace memfasilitasi penentuan lokasi dan nilai minimum dissolved oksigen kritis tersebut secara presisi. Selanjutnya ada dampak non-stasioner atau untuk T-nya ini berubah. Solusi ini menunjukkan bagaimana profil dissolved oksigen berubah seiring waktu setelah input polusi tiba-tiba, misalnya tumpahan. Di sini yang pertama ada pada waktu awal atau T-nya kecil, penurunan dissolved oksigen bersifat terlokalisasi dan bergerak ke hilir. Lalu seiring waktu konsentrasi dissolved oksigennya akan mendekati kondisi tunak. Lalu yang terakhir ada sensitivitas parameter. Solusi analitik memungkinkan studi sensitivitas yang cepat. Yang pertama, peningkatan koefisien KR atau reaerasi mempercepat laju pemulihan dissolved oksigen ke konsentrasi saturasi atau CS. Lalu yang kedua ada peningkatan kecepatan aliran U akan meregangkan lengkungan sek, memindahkan titik kritis lebih jauh ke hilir. Lalu yang ketiga ada peningkatan koefisien D atau difusi akan membuat transisi konsentrasi dissolved oksigen menjadi lebih halus atau kurva lebih landai. Boleh di next. Nah, secara keseluruhan transformasi Laplace memberikan representasi matematis yang elegan yang dapat digunakan sebagai dasar teoritis untuk kalibrasi model numerik dan pengambilan keputusan lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Halimah. Baik, sebelumnya terima kasih. Boleh di next. Oke. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dan sarannya. Nah, dari kesimpulannya itu yang pertama, transformasi Laplace adalah teknik yang sangat efektif untuk mengubah persamaan diferensial parsial atau disingkat sebagai PDP yang memodelkan konsentrasi oksigen terlarut menjadi persamaan diferensial biasa atau PDB dalam domain S S, sehingga penyelesaian analitiknya itu jauh lebih mudah. Lalu yang kedua itu metode ini berhasil menyediakan solusi analitik Cx, T untuk persamaan konsentrasi oksigen terlarut yang kompleks atau melibatkan adveksi, difusi, dan reaksi, sehingga memberikan pemahaman teoritis yang kuat mengenai dinamika DO. Lalu yang ketiga itu solusi yang diperoleh sangat berguna untuk memprediksi secara akurat profil DO di perairan, mengidentifikasi titik kritis oksigen sak, dan mengevaluasi dampak dari berbagai parameter hidrolika dan kualitas air. Lalu untuk sarannya, yang pertama adalah penelitian selanjutnya disarankan untuk memvalidasi solusi analitik transformasi Laplace dengan data observasi lapangan untuk menguji akurasi dan batas asumsi modelnya. Lalu yang kedua itu, aplikasi transformasi Laplace dapat diperluas untuk memecahkan model DO, BOD yang lebih komprehensif, seperti melibatkan reaksi dioksigenasi order non-linear. Misalnya itu kayak order 3 atau 2, atau sedimen oksigen demand. Boleh di-scroll lagi. Nah, untuk saran yang terakhir yaitu perlu dikembangkan perangkat lunak sederhana yang mengintegrasikan solusi analitik ini, memungkinkan para ahli lingkungan untuk melakukan studi sensitivitas parameter secara cepat. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dan di sini terakhir ada daftar pustakanya. Boleh di next. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.